Kita lanjutkan. Kita masuk ke topik bahasan mengenai minimum distance. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai apa itu Hamming distance dan Hamming weight. Sekarang kita masuk ke minimum distance atau dinotasikan dengan dmin. Minimum distance ini minimum distance dari sebuah atau suatu kode linier C didefinisikan sebagai jarak Hamming terkecil, Hamming distance, smallest Hamming distance antara sepasang kode word pada kode linier C. Kodenya C adalah kode linier. Hamming distance ini merupakan jarak paling kecil, smallest distance, smallest Hamming distance. Antara apa? Antara sepasang kode. Sepasang kode ya, yang ada di kode C ya. Sepasang kode word yang ada di kode C. Di sini bisa kita ketahui bahwa penjumlahan modulo 2 dari dua buah kode word ya, adalah satu buah kode word. From the closure property of linear codes, that is the sum modulo 2 of two code, the words is also code word, is also a code word. Maka kita eh, bisa peroleh teorema berikut, yaitu minimum distance dmin dari suatu kode linier C adalah smallest Hamming weight atau Hamming weight yang paling kecil dari kode word yang non-zero yang ada di kode C. Contohnya, eh, kita mau buktikan bahwa teorema di atas yaitu minimum distance dari suatu linear block code adalah smallest Hamming weight. Jadi minimum distance ini adalah Hamming weight yang paling kecil nilainya dari non-zero kode vectors in the kode atau kode word pada suatu code. Maka kalau kita lihat dari teori tersebut bisa dituliskan seperti ini. Hamming distance CI, CJ ya, yang ini itu sama dengan Hamming weight ya. Kalau Hamming weight itu pakai W. Hamming weight antara CI plus CJ. The sum modulo 2 yang ini ya. Sum modulo 2. Maka dmin adalah nilai minimum dari Hamming distance CI, CJ, di mana CI tidak sama dengan CJ. Kalau CI sama dengan CJ, maka tidak akan terpenuhi kondisi non-zero kode vektor. Ya. Karena apa? Sini kita tulis. Kalau DCI, CJ, di mana CI-nya sama dengan CJ, maka sama dengan Hamming weight dari CI modulo 2 plus CJ. Kan nih, seperti ini. Nah, CI kalau sama dengan CJ sama dengan Hamming weight dari CI modulo 2 CI. Karena CI sama dengan CJ. Maka ini adalah kode vektor 0. Yang isinya kode vektor 0 ini adalah simbol-simbol atau letter atau bit-bit 0.
Nah, kalau ini didapati, maka tentu kondisi net zero ini tidak terpenuhi. Maka dia tidak masuk ke dalam kategori atau tidak memenuhi untuk perhitungan minimum distance. Maka harus CI tidak sama dengan CJ. Lalu eh, ini sama juga dengan minimum CI tidak minimum Hemingway dari CI plus CJ, tapi kondisi CI tidak sama dengan CJ. Nah, ini kode vektor ya, yang kenapa dia tebal? Karena dia kode vektor. Artinya dia memiliki elemen yang lebih dari satu di dalam. Maka berdasarkan definisi yang ini, dapat dituliskan bahwa D-min itu adalah minimum, nilai minimum dari Hemingway suatu kode C, di mana kode C itu bukan eh, zero ya, kode vektor zero, jadi tidak nol dia isinya. Nah ini, jadi eh, terbukti pernyataan ini bahwa minimum distance ini dari suatu linear block code adalah smallest Hamming weight ya, smallest Hamming weight. Yang ini adalah smallest Hamming weight, ini adalah Hamming weight yang paling kecil karena dia minimum dan tidak boleh eh, C-nya, kodenya ini adalah kode zero ya. Maka ini terpenuhi. Selanjutnya, minimum distance atau jarak minimum dari suatu linear code C merupakan suatu parameter yang sangat penting ya. Sangat pentingnya karena bisa menentukan, it determine kemampuan deteksi error dan kemampuan koreksi error dari C. Nah, untuk hal ini kita bisa tinjau persamaan teorema 11.2 dan 11.3. Pada teorema 11.2, sebuah linear code C dengan minimum distance D min dapat mendeteksi hingga T error sebanyak T error jika dan hanya jika kondisi di persamaan 11.4 terpenuhi, yaitu D min lebih besar sama dengan dari T plus 1. Ya, ini syaratnya yang harus dipenuhi. Lalu linear code C ini dengan minimum distance-nya D min itu dapat mengkoreksi. Kalau tadi kita bicara di teorema sebelumnya tentang mendeteksi. Kalau di teorema 11.3 kita bicara tentang bisa mengkoreksi hingga T error jika dan hanya jika persamaan 11.5 itu terpenuhi, yaitu D min lebih besar sama dengan dari 2T ditambah 1. Nah, yang ini dan yang ini eh, merupakan eh, ketentuan yang harus dipenuhi supaya kita bisa mengetahui batas kemampuan deteksi dan koreksi dari suatu linear code C tersebut. Nah, kalau kita lihat ilustrasi di figur 11.2 ini mengenai Hamming distance ya, di mana di sini ada dua buah lingkaran di gambar A dan gambar B. Dua buah lingkaran ini mempunyai titik pusat CI dan CJ. CI dan CJ. Dan jari-jarinya adalah T. Di sini ada titik R. Titik R ini merupakan
eh, kode word yang diterima ya. Nah, ini bisa Anda baca di sini. Terdapat dua Hamming-sphere ya. Nah, Hamming-sphere, jadi dua buah lingkaran itu masing-masing dengan radiusnya T ya, yang dibentuk ya, dari dua buah titik yang merepresentasikan kode word CI dan CJ. Titik itu adalah titik CI dan CJ. Yang di bagian A mendeskripsikan kondisi atau kasus di mana dua Hamming-sphere tadi tidak saling atau disjoin ya, terpisah. Dia disjoin ketika Hamming distance-nya antara CI, CJ itu lebih besar dari 2T plus 1. Tentu lebih besar dari 2T plus 1. Ya. Jarak antara CI dan CJ-nya lebih besar dari 2T. Kalau 2T dia tepat bersinggungan. Tepat bersinggungan karena jari-jarinya adalah T. Jarak dari C1 ke C2 tentu kalau dia tepat 2T, lingkarannya akan saling bersinggungan. Tapi kalau lebih besar dari 2T, yaitu 2T plus 1, atau lebih besar lagi, maka dua lingkaran ini pasti terpisah seperti yang digambarkan pada gambar A. Ya. Ya. Untuk case ini, disjoin ini, kode word C1 ditransmisikan atau dikirimkan lalu melewati kanal dan diterima kode word C. CI, oh sorry bukan C1 ya, CI yang dikirim, kode word yang dikirim, kode word yang diterima setelah melalui kanal adalah R. Jadi yang digambar A ini, yang dikirim adalah CI, ini kode word CI. Yang diterima adalah kode word R. Karena Hamming distance antara CI, R itu lebih kecil dari T, yang jarak dari sini ke sini tentu lebih kecil daripada jarak yang T ini. Ya. Maka bisa diperoleh atau tanpa keraguan, clear bahwa decoder akan memilih CI di sisi penerima karena ini sudah diterima ya. R ini adalah kode word yang diterima, CI adalah kode word yang dikirim. Nah, maka kita bicara pada sisi decoder. Maka si decoder akan memilih CI sebagai estimasi kode word yang dikirimkan. Jadi si decoder akan menduga karena jaraknya adalah lebih kecil dari T, maka pasti CI adalah kode word yang dikirimkan. Nah, jaraknya tentu lebih dekat ke R. Nah, pada kasus yang lain, pada gambar yang B, ini terlihat bahwa dua Hamming spheres ini saling intersection ya, saling apa ya, tumpang tindih atau saling bersinggungan, saling apa ya. Pada kondisi seperti pada gambar ini, ya, pada gambar ini, jarak antara CI dan CJ yang ini, CI dan CJ, Hamming distance between CI dan CJ itu pasti lebih kecil dari 2T. Karena ini jari-jarinya T, ini juga jari-jarinya adalah T. Oke, kita lanjutkan pada kasus kedua ini. Jadi pada yang gambar B, eh, sorry, pada yang gambar B ini didapati bahwa Hamming distance antara CI dan CJ itu adalah lebih kecil dari 2T. Di mana T-nya adalah jari-jari dari Hamming sphere ini. Ya.
Nah, dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa ketika yang mentransmisikan itu adalah CI, yang ini ya, CI, dan yang diterima itu adalah kode word R, ya. Jika jarak dari CI, eh, maksudnya gini, ini bisa diketahui bahwa eh, akan benar jika sebenarnya yang dikirimkan itu adalah kode word CI. Jika jarak CI itu lebih dekat ke R, maka tentu decoder akan memutuskan bahwa benar adalah CI yang mengirimkan. Ya. Atau pada kondisi lain, ternyata jika jarak dari kode word lain yang CJ itu lebih dekat ke R, maka si decoder akan mengalami kesalahan karena dia memilih CJ sebagai kode word yang dianggap dikirimkan. Gitu ya. Nah, jadi di sini pada bagian ini kita menjelaskan mengenai Hamming squares, ini lingkaran ini, lalu kondisi dari teorema 11 titik teorema ini ya, Hamming distance ya, minimum distance-nya bagaimana agar bisa terdeteksi atau terkoreksi dari suatu kode, gitu ya. Nah, ilustrasinya dari gambar ini ya. Jika jaraknya adalah antara CI dan CJ lebih besar dari 2T plus 1, maka kemungkinan besar eh, bisa meminimumkan terjadinya error. Tapi jika terjadinya intersection seperti ini, maka tugas decoder akan menjadi berat dan kemungkinan error akan lebih tinggi dibandingkan dengan bagian yang atas ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, selanjutnya. Minimum distance diamin dari sebuah kode linear C adalah properti yang sangat penting ya. Nah, kalau kita tinjau kembali teorema 11.2 di atas ya, bisa mendeteksi hingga T, T buah error atau sebanyak T error jika terpenuhi jarak diamin lebih besar sama dengan dari T plus 1. Buktikan bahwa teorema 11.1, oh tidak ya, ini sudah kita bahas di sebelumnya ya, mengenai jarak minimum. Nah, yang ini. Buktikan bahwa teorema 11.2 yaitu linear code C dengan minimum distance demin dapat mendeteksi hingga T buah error jika dan eh, hanya jika demin lebih besar sama dengan dari T plus 1. Nah, jika kita mengasumsikan E itu adalah ya, yang E ini adalah kode word dengan Hemingway-nya adalah sama dengan T, di mana T itu lebih kecil sama dengan dari D min dikurang 1, maka eh, C ini merupakan kode word dari linear code, maka jarak Hamming distance dari C, C plus E ini adalah error tadi ya, non-zero error pattern, artinya dia tidak mengandung kode word zero, maka UE sama dengan UE C, karena ini satu kesatuan ya,
Ini plus modulo 2C plus modulo 2E. Ya, karena ini adalah 0, jadinya C plus C adalah 0, maka 0 plus E adalah uh, Hamming weight dari E. Ya, yang dia lebih kecil dari D min, gitu ya. Maka R tadi yang diterima, kode word R tadi adalah kode word C ditambah uh, non-zero error pattern tadi, yang tidak terdapat pada kode word C, sehingga C dapat mendeteksi E, yaitu C dapat mendeteksi hingga T lebih kecil dari D min kurang 1 errors, ya. Jika D min lebih besar dari T plus 1. Nah, ini merupakan bukti dari only if tadi. Ya, ini ada teori, nanti kita akan lihat contoh soalnya. Contohnya sebuah linear kode C pada ketentuan yang kedua, teorema kedua, yaitu D min lebih besar dari 2T plus 1, lebih besar sama dengan. Contoh, jika kita punya kode C ada dua kode word, yaitu 00 dan 11, tunjukkan bahwa C adalah single error correcting code, dan C tidak dapat memperbaiki error pattern 110, gitu ya. Sini bisa kita lihat bahwa D-min-nya adalah 3. 3 karena jarak minimumnya antara yang ini, antara yang ini dan yang ini, kode word ini adalah 3 minimum. Hanya 3 gitu. Dan setengah D-min kurang 1 adalah 1/2 dari ini ya. Kalau D-minnya 3, setengah kali 3 kurang 1 atau 4/3 kurang 1 adalah 2, 2 bagi 2 adalah 1. Sehingga teorema 11.3 ini bisa diturunkan dari teorema 11.3 ya. D min dikurang 1 ya, pindah satunya. D min satunya pindah, dikurang 1 dikalikan dengan setengah. Setengah. Nah, 2-nya pindah ke bawah. Ya. Sehingga teorema 11.3 ini yaitu C adalah single error correcting code ya. Karena T-nya adalah 1. Oke. Ini tentu kalau kita rubah seperti ini ya. D min 1 pindah ke sana. Minus 1 jadinya. 2 pindah ke bawah jadi setengah. Maka dia akan lebih besar sama dengan dari T. Karena kalau kita tinjau dari sini, yang ini itu adalah T. Memenuhi kondisi yang sama dengan. Karena ini lebih besar sama dengan. Gitu ya. Memenuhi kondisi yang sama dengan. Maka karena ini adalah T-nya adalah 1, dia disebut single error correcting code. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Dengan mengasumsikan error pattern-nya adalah 110. E adalah 110. Ini asumsi ya. Diasumsikan E adalah 110 yang terasosiasi dengan kode word C000. Maka Hamming distance C ke C plus error sama dengan C-nya berapa? 000. Gitu ya.
C plus error adalah, ya berarti 0, 0, 0, ini plus 1, 1, 0. Hasilnya adalah 1, 1, 0. Yang ini. Ini adalah yang ini. Nah, gitu. Lalu distance-nya adalah 2 ya. Jarak minimumnya adalah 2. Karena ini 0, 1, 1, 2. Ya. Ya. Lalu yang kedua, itu asumsi pertama. Jadi kalau kita temui bahwa errornya adalah 110, kita menduga bahwa yang dikirimkan itu adalah C000, yang ini yang dikirim, dugaan kita yang ini yang dikirim, maka Hamming distance-nya adalah 2. Tapi kalau dugaan kita rubah lagi asumsi, misalnya yang dikirimkan adalah 111, seperti ini. C-nya adalah 111. Maka Hamming distance-nya adalah 111,110. Ya. Ini adalah error pattern-nya. Maka akan diperoleh Hamming distance-nya, jarak terdekatnya adalah ini 1 dengan 1 tidak, 1 dengan 1 tidak, maka 1 dengan 0 hasilnya 1, maka hasilnya adalah 1. Maka karena C plus E modulo 2 adalah tidak lebih dekat ke C000, maksudnya yang ini, jaraknya 2, daripada ke C sama dengan 111, maksudnya yang ini, jaraknya 1, maka C tidak dapat memperbaiki error pattern yang 110 gitu ya. Next. Nah, di sini jarak minimum D-min dari sebuah kode linear, ya, kita review sedikit, didefinisikan sebagai jarak Hamming terkecil. Jarak Hamming terkecil antara setiap pasang kode word C. Dari sifat klosur kode linear, yaitu jumlah modulo 2, modulo 2, 2 buah kode word, juga kode word ya. Jumlah jumlah 2 kode word juga kode word. Kita dapat menentukan teorema sebagai berikut. Teoremanya itu jarak minimum D-min dari linear code C adalah bobot Hamming terkecil, Hamming weight terkecil. Bobot Hamming itu Hamming weight atau W dari C. Nah, kemampuan deteksi D-min sebuah kode linear C adalah parameter penting dari C. Jarak D-min ditentukan dengan kemampuan deteksi error dan kemampuan koreksi error. Ini review saja ya. Kode linear C dengan jarak minimum D-min dapat mendeteksi sampai T error. T jumlah error. Berarti yang ini T. Jumlah errornya yang ini. Jika dan hanya jika kalau untuk mendeteksi tentu syaratnya adalah D-min lebih besar sama dengan T plus 1 atau T jumlah errornya harus lebih kecil sama dengan D-min kurang 1. Kalau diketahui D-min. Gitu. Lalu kode linear C itu juga dengan jarak minimum D-min dapat mengkoreksi. Ya, tadi mendeteksi, sekarang mengkoreksi sampai T error dengan ketentuan D-min lebih besar dari sama dengan 2T plus 1 atau T sama dengan setengah kali D-min kurang 1 atau D-min kurang 1 dibagi 2. Ini 2 syarat yang harus dipenuhi. Nah, mungkin tadi agak bingung. Coba kita review lagi. Persamaannya D-min lebih besar dari 2T plus 1 ini untuk koreksi. Maka dua lingkaran Hamming ini, kita punya dua lingkaran Hamming D, CI,
D ini distance Hamming distance CI, CJ itu harus lebih besar dari 2T plus 1 untuk memenuhi kondisi gambar seperti ini. Tapi kalau dia ternyata lebih kecil dari 2T distance-nya, tentu gambarnya adalah seperti ini, di mana T ini adalah jari-jari dari hemisphere. Hemisphere. Kondisi atau kasus D Hamming distance CI, CJ-nya lebih besar sama dengan dari 2T plus 1 bila kode word CI dikirimkan, ya. Kode word yang diterima adalah R dan CI, R itu Hamming distance dari CI yang dikirimkan dan yang diterima tadi itu lebih kecil dari T, maka decoder akan memilih CI. Jika atau pada kasus eh, Hamming distance CI ke CJ, kode word CI ke CJ itu lebih kecil dari 2T, seperti yang digambar ini, itu bila kode word CI dikirimkan, yang diterima adalah kode word R, dan R lebih dekat ke CJ, ke sini maksudnya, maka decoder akan memilih CJ sebagai dianggap sebagai pengirim, sehingga dugaan atau estimasi itu menjadi salah, ya, tidak benar. Jadi yang dikirim CI, tapi yang diduga dikirim pada sisi penerima adalah CJ, sehingga salah. Ini adalah tugas kalian, pernah saya tugaskan. Nah, untuk Hamming distance mungkin kita stop dulu. Sampai di sini silahkan coba ditelaah dulu, dipelajari dan dipahami. Baru kita masuk ke generator matriks.